Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana oleh Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa memenuhi salah satu kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita, yakni salat Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan umat manusia yang dulu tidak kenal siapa Tuhan yang patut dia sujud, yang dulu tidak begitu menghargai siapa kedua orang tuanya, siapa gurunya, siapa bapak jasmani dan siapa bapak rohani mereka. Rasulullah datang menebarkan cahaya ilmu. Rasulullah datang menebarkan cahaya Islam dan iman, sehingga kita hidup layaknya seperti kehidupan manusia. Selanjutnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah berjuang bersama sehingga agama tersampaikan kepada kita semua. Kata ta'zim dan penghormatan kami kepada Raja Imam Masjid, kepada Tunku Khatib Masjid, kepada seluruh hadirin tamu Allah yang berbahagia. Di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kami ingin menyampaikan satu dua hal yang insya Allah nanti menjadi pelajaran, renungan, nasihat untuk khatib sendiri dan lebih lagi kepada seluruh hadirin tamu Allah yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu oleh jiwa di mana mereka akan mati. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan mati dan di mana kita akan mati. Hana tetujan pajan roh mati dan bakteh tempat gitu akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu oleh jiwa di mana tempat dia akan mati. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar dan berita bahwasanya jatuh pesawat yang mengakibatkan ratusan nyawa menjadi korban dan mereka meninggal entah di udara, entah di dasar lautan. Hana tepat bakteh gedayong akan mati. Sehingga hadirin tamu Allah yang berbahagia, jika seandainya penumpang pesawat itu mereka tahu bahwa pesawat akan jatuh, tentu mereka tidak mau menumpang pesawat itu. Dalam rasa bahagia, gembira, senang, dari jauh ingin pulang bertemu dengan keluarga. Seorang anak ingin bertemu dengan bapak dan ibunya. Seorang suami ingin bertemu dengan istrinya. Rasa senang dan bahagia itu, hadirin tamu Allah, Allah berkehendak lain, pesawat itu jatuh, ratusan menjadi korban dan mereka meninggal di dalam dasar lautan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu oleh jiwa di mana tempat dia akan mati. Tidak lama pula
informasi terus datang kepada kita, terus dalam berita bahwa tenggelamnya kapal selam 402 yang mengakibatkan puluhan penumpang kapal selam mereka meninggal di dasar lautan. Hadirin tamu Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana tempat kita akan mati. Seandainya penumpang kapal selam 402 itu mereka tahu bahwa kapal mereka akan meledak di dasar lautan, tentu mereka tidak mau untuk kemudian berselam dengan kapal itu. Hang tim Tapi apa boleh buat, Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu oleh jiwa di mana mereka akan mati. Mungkin na orang yang mati bak jalan, na orang yang meninggal tengah geih dan bak tempat geih biasa, na orang meninggal, mungkin kemungkinan bisa terjadi di mana-mana. Maka Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu oleh jiwa di mana tempat mereka akan mati. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, untuk memperjelas daripada ayat Allah ini, atau kemudian untuk lebih dekat kepada pemahaman, untuk lebih mufhum gitu, wa fi zamanil ghabir, bak masa awal, fi zamanil ghabir, pada masa dahulu kala, bak sabuh masa terjadilah sebuah kisah yang sangat besar pelajaran apabila kita ingin mengambil daripada itu. Po cerita ji, bak sabuh wa fi zamanil ghabir, nasir urang kaya. Kaya ada urang. Kekayaan gatnyan adalah tidak sama dengan kekayaan orang yang seperti hari ini. Dia bukan karun, tetapi kekayaannya sangat banyak sekali. Saking kaya dia punya pegawai untuk menjaga dirinya. Saking kaya dia punya tentara untuk kemudian mengawal dirinya. Saking kaya dia punya banyak pembantu untuk membantu segala pengurusan hidupnya. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, bak sabahuro, orang kayanya rencana gejak wisata. Mau orang kaya ajak wisata, ingin menempuh suatu perjalanan, maka orang kaya ini memanggillah pembantunya, wahai pembantuku, ambillah pakaian yang terbaik yang aku miliki. Maka pembantunya pun, hadirin tamu Allah, melihat koleksi baju mahal, gak kalian baju mahal daripada urung kayanya. Maka gebalah li pembantunya sabuh baju, wahai tuanku, apakah ini layak tuan untuk memakainya hari ini? Jawab li urung kayanya, jangan pakaian itu, ambillah afdalumin, ambillah pakaian yang lebih baik daripada itu. Maka hadirin tamu Allah, pembantu itu kembali melihat baju koleksi yang muhai-muhai daripada orang kaya, kemudian didatangkanlah satu pakaian, maka cocoklah pakaian itu dipakai oleh tuannya itu. Siap pakaian, kemudian dia memerintahkan kepada penjaga daripada kendaraannya, kami awai unta, kuda, diperintahkan kepada para penjaga kendaraannya, wahai penjaga kendaraanku, siapkan satu kendaraan yang terbaik yang aku miliki. Maka kemudian bergegaslah para pengawal daripada kendaraan, ipu siap sabuh, itu bahasanya motor lagak dah, siap motor cukup lagak. Kemudian didatangkanlah pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, kena jak main-main, dikawal oleh banyak pegawalnya, dijaga oleh banyak tentara yang disewa olehnya. Jaga orang kaya aja. Mancing bayangkan, punya orang kaya aja biasa, mesti pejabat lah aja, orang kaya merombongan aja. Orang miskin yang tidak pernah melihat harta kekayaan mereka tergiur dengan kekayaan orang tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku,
Seandainya aku memiliki harta seperti dia. Kita biasa hiran tuh menya takalan urung-urung menan. Maka gepegah kita harus hiran dengan harta go. Dan dia membiarkan orang kaya ini membiarkan hidup anak yatim di desanya, para janda, para miskin, duafa tidak dibantu. Dia hanya menikmati kekayaan oleh dirinya saja. Hidup dalam kesombongan. Hidup dalam kekenyangan sedangkan tetangganya dalam kelaparan. Hidup dalam kebahagiaan sedangkan anak yatim, para janda, para duafa di desanya hidup dalam penderitaan. Orang kaya yang sombong, la yu'minu aslan. Dia tidak beriman pada dasarnya. Cuman hanya ipegah sebagai beriman. Kemudian siap ya hadirin tamu Allah yang berbahagia, siap berangkat. Ketika siap berangkat, bak tengah jalan gesetup oleh seorang kakek tua, urung tuha. Man rombongan raya, urung tuha gesetup. Ikenlah le urung kayanya. Hai urung tuha. Hai miskin, wahai orang miskin, minggirlah, aku mau lewat. Dengan kesombongan dia mengusir kakek tua itu. Duduk ken le urung tuhanya. Bajia buka-buka kan. Hai lung na perle bacut ngeta. Na perle bacut ngeta. Perle. Geser nan lung kun lewat. Geken le urung tuhanya. Sirru baini wa bainaka. Ada rahasia antara aku dan kamu, fanzil, maka turunlah dari kendaraanmu. Orang kaya yang penuh dengan kesombongan diminta turun dari kendaraan mewahnya oleh seorang kakek tua. Hagiutan liurung tuha. Haitren duduk. Maka kemudian gekun liurung tuhanya gulang si gadre. Hai urang kaya sombong bahasa dia. Sirru baini wa bainaka fanzil. Ada rahasia antara aku dan kamu, turunlah. Maka kemudian urang kayanya hireun ge pe rahasia. Na pegah haju pe rahasia, hanjik pegah. Kemudian mendekatlah urang kayanya. Mendekatlah dengan orang tua ini, kemudian hadirin tamu Allah getanyang le urang tuanya. Urang tuhanya gedeng. A'araftani? Apakah engkau kenal siapa aku? Gede yang le urung tuhanyan. Hai katuri dok. Ijawab le urung kayanyan. Pane kuturi drone hilu. Maka menyahana katuri. Lunyo adalah ana malakul maut. Ana malakul maut. Lunyo adalah malaikat maut. Hadirin tamu Allah yang berbahagia. Orang kaya yang sebelumnya itu penuh kebahagiaan dan kegembiraan ketika urung tuhannya geputuridro, rasa bahagia berubah menjadi rasa takut, rasa senang berubah menjadi rasa gemetar di tubuhnya. Ya, hai pahanya ana malakul maut. Kemudian ikun li urung kayanya amhil nisa'ah, berilah aku waktu sebentar saja. Arji'i ila ahli wa mali, supaya aku pulang kepada hartaku. Aku kabarkan kepada keluargaku. Ikun le urang kayanya. Hanali gebiwate kekah li Allah Ta'ala. Uronyo saatnya biu tarik nyawang kah fanza. Maka malaikat getarik nyawang urang kayanya. Dalam keadaan sombong, dalam keadaan membiarkan anak yatim di desanya dalam kelaparan, dia hidup dalam kekenyangan. Tarik nyawang li malaikat, harta dum. Tetapi apa boleh dikata, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia. Kullu kissatin ibar. Setiap kisah itu punya pelajaran.
Bukan hanya sebatas bercerita dan berdongeng di atas mimbar yang mulia ini. Kullu qissatin ibar. Setiap kisah, setiap cerita ada pelajaran di dalamnya. Afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berfikir? Hadirin tamu Allah yang berbahagia, untuk membandingkan kisah yang pertama ini, kami ingin menyampaikan satu kisah supaya menjadi perbandingan dalam hidup kita ini. Ba'atha Bohuro, nasidro orang yang biasa, hidupnya dalam kesederhanaan, hidupnya dalam kebaikan, hidupnya dalam ketaatan. Sabi-sabi gak sembahyang jamaah yang masjid. Udip sederhana, selalu berbuat baik, membantu anak yatim di desanya, membantu orang miskin, para duafa. Hidupnya sederhana. Mbak Sabuhuro yang gejak masjid. Wadai gejak masjid, mbak tengah jalan merempok sidro orang yang asing. Hana tuha, ge biasa ge peruparok sama anu udah kan. Merempok orang yang asing. Kemudian orang yang asingnya memberi salam, Assalamualaikum, kepada orang yang sederhana udipnya tengah gejak masjid. Maka orang yang gejak, Waalaikumsalam. Kemudian orang asingnya bertanya, apakah kamu kenal siapa aku? Bertanya le orang asingnya. Gejawab le orang yang sederhananya, hana lunduri. Maka orang asingnya pun memperkenalkan diri, ana malakul maut. Saya adalah malaikat maut. Kiban reaksi orang yang sederhana, hidupnya penuh ketaatan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, membantu antar sesama. Kiban wate malaikat gepeturi drawa gebak orangnya. Perken le orang yang sederhananya, marhaban bika. Selamat datang wahai malaikat maut. Sudah lama aku menunggu kehadiranmu supaya engkau cabut nyawaku. Sudah muak aku hidup di dunia, aku ingin bertemu dengan Allah. Man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ah. Siapa yang dia mencintai bertemu dengan Allah, maka Allah juga mencintai ingin bertemu dengannya. Marhaban bika ya malakal maut. Selamat datang wahai malaikat maut. Rasa sedih yang selama ini dia derita, rasa kesengsaraan hidup dia alami, berubah menjadi rasa senang. Hadirin tamu Allah ketika bertemu dengan malaikat maut. Lalu bertanya yang orang yang sederhananya, ada apa engkau ingin menemuiku wahai malaikat maut? Pernah rencana anda merempok dengan lu? Allah gejo tariknya wang drone. Amhil nisa'ah, katanya yang gelakeli li orang yang sederhana. Ini biwate bacut truk lu. Kupu wate bacut truk. Jangan cabut nyawaku di tengah jalan ini. Tunggulah aku sampai nanti tiba di masjid. Ketika aku sedang sujud kepada Allah, tariklah nyawaku ketika aku sedang sujud kepadanya. Gelake ya supaya tarik nyawa di masjid. Wate dengan sujud. Maka malaikat maut menjawab, ya seperti itulah Allah memerintahkan aku supaya mencabut nyawamu nanti ketika kamu sujud di masjid. Maka rasa senang dan bahagia orang yang sederhana ini gejak masjid gesemayang, getarik nyawang le malaikat sedang sujud. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, saya kira dua kisah ini kullu qissatin ibar. Sekali lagi, setiap daripada kisah itu mempunyai pelajaran dalam Al-Quranul Karim. Sebjai cerita. Apakah Allah Ta'ala bercerita seperti itu saja? Tidak. Kita harus mengambil pelajaran dari kisah dan cerita yang berlaku pada masa lalu. Harus menjadi pelajaran. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, dari dua kisah ini
patah posisi dia. Apakah kita seperti kisah yang pertama, yang hidup penuh dengan kesombongan, kesalahan banyak dilakukan, dumurung sakit hati gara-gara dia? Atau kita punya harta membiarkan orang lain hidup dalam kelaparan, menyemati dari ban, itu mati ote masalah lagenyan keadaan. Apakah kita ingin menjadi pelaku sejarah seperti kisah yang pertama, atau seperti kisah yang kedua, hidup sederhana dalam kebaikan, dalam ketaatan, tidak pernah menyakiti hati orang lain, bahkan dia adalah membantu orang lain. Bakteh posisi kita, maka inokeh perleta buka hati kita. Lihatlah ke dalam jendela batin kita, membuka pintu batin, lihatlah di mana posisi kita. Apakah kita berposisi orang yang takut mati, banyak persoalan belum diselesaikan? Atau kita adalah orang yang merindukan mati?